Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua di acara Hikmah Sikareba. Salam Tobana untuk penonton setia channel YouTube Hikmah Sikareba. Alhamdulillah, saat ini kita akan membahas tema tentang pendidikan dan kearifan lokal. Dan tema ini menurut saya penting untuk kita bincangkan, dan alhamdulillah telah bersama kita seorang tokoh pendidikan yang juga beliau adalah wakil ketua di pengurus DPW Hikmah Sulawesi Selatan yang membidangi tentang pendidikan. Dan keseharian beliau juga berkecimpung di dunia pendidikan, di mana beliau tercatat sebagai dosen pengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Makassar. Kita sambut beliau dengan hangat. Kami sebut nama beliau. Kami perkenalkan Bapak Dr. Andes Jasri Jangi, MSc. Ya. Bagaimana kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi saat ini Kanda kita akan membincangkan tentang pendidikan dan kaitannya dengan kearifan lokal juga. Kami tahu Bapak bergelut dalam dunia ini, sehingga tentu banyak pesan, banyak tips yang akan kita bagikan melalui media ini sebentar. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang strategisnya pendidikan kaitannya dengan kearifan lokal, pengembangan daerah, dan tentunya generasi muda. Silakan. Baik, terima kasih. Saya merasa sangat berbangga dan berterima kasih diberi kesempatan untuk kita sama-sama berbicara tentang sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia, itu adalah pendidikan. Ya. Pada dasarnya semua manusia itu adalah manusia yang memiliki potensi dididik dan pendidik. Iya. Nah, karena dia punya potensi sebagai terdidik, ya, maka inilah yang menjadi dasar bahwa kita manusia bisa belajar. Iya, iya. Nah, atau kampung ta, saya ada lagu atau lagu apa kaja atau lagu Masen Rempulu. Ya, apa aja, betul aja, ada liriknya itu. Ya. Masen Rempulu kajajian ta langgi kalupai pepasana kita to maca pada poleki kita i kampung ta mesengarang tak pada mang mesa kita i kampung ta Indara palena pemeloi. Oke, kira-kira pesan apa yang disampaikan melalui lagu ini? Dari lirik ini penuh dengan makna yang sangat bagus, dan itu sangat kita bisa ambil. Misalnya tadi, lagi kalau pepasan, indah pepasan tua. Saya kira hampir semua orang tua mengatakan kelamale ke denong upa mimentau. Iya. Mentau artinya menjadi orang. Untuk menjadi orang ya artinya orang yang telah memiliki pendidikan, dan dengan pendidikan yang dimilikinya dia bisa berkarya di bidang manapun. Iya, iya. Dan saya kira Masen Rempulu ini tidak lepas dari begitu banyak tokoh yang tersebar di semua lini kehidupan kita ini. Akademisinya, yang pengusahanya, insya Allah kalau kita daftar semua itu, ini sesuatu yang membanggakan buat kita, dan ini harusnya bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Saya mengatakan tadi bahwa setiap manusia itu memiliki potensi pendidik. Jadi ini pepasan atau matua. Itulah kearifan lokal sebenarnya. Iya. Beberapa kearifan lokal yang kita bisa angkat. Terus yang kampung tak mengesankan. Apanya mengesankan? Kita punya sumber daya alam. Betul. Kita punya sumber daya manusia. Sumber daya alam kita ya kaya akan
kekayaan hutan, dan kita dikenal sebagai daerah pertanian. Iya. Dan saya kira juga kita tidak kalah dengan adanya potensi tambang ya, walaupun Iya, itu belum terlalu optimal. Dan untuk mengelola semua itu butuh SDM iya. yang berkualitas. Nah, tentu disitulah peran pendidikan. Iya, artinya eh, percuma misalnya sumber daya alam melimpah kalau sumber daya manusianya tidak diangkat untuk bisa berkualitas, sebagaimana tadi lagu mentau, nah bilang orang orang tua, jadi orang yang bisa memberi dampak positif kepada orang lain dan Betul. tentunya daerah. Nah, di situ tantangannya generasi muda kita kira-kira eh, pada sisi ini menurut Bapak apa yang mesti kita eh, tekankan, mesti kita perhatikan, dan mesti kita kembangkan kira-kira. Kita petakanlah Iya, sumber daya alam yang kita miliki, lalu SDM yang bagaimana diperlukan. iya, iya. Dengan demikian, misalnya peran pemerintah daerah bisa misalnya memberikan beasiswa tersendiri pada putra-putra daerah tentang sumber daya alam apa yang akan dikembangkan. Misalnya katakanlah pertanian kopi. Iya. Nah, sudah adalah anak-anak memang yang punya dari petani pangkopi memang nih ya. Lalu kemudian masuk di pertanian bidang budidaya akan lebih pas. Akan lebih bagus. Jadi tidak sekedar belajar asal belajar, tapi dia memang dalam dirinya sudah apalagi namanya menginternal di dalam dirinya kok pangkopi memang ya. Iya, Nah, iya. jadi ilmunya dia miliki, minatnya, lingkungannya dia akan tumbuh lebih maksimal. Oke. Yang seperti itu tadi. Jadi dipetakan. Kemudian anak-anak kita sekarang ini ya memang kalau yang saya perhatikan itu motivasi ya. Dalam motivasi belajar itu banyak orang yang kemudian nanti dia akan fokus mencari ilmu jikalau dia berada dalam kesulitan. Biasanya Iya, iya. kesulitan ya. Biasa kadang yang tanya, bagaimana untuk bisa orang pintar? Untuk bisa pintar kita harus merasa sulit. Karena Iya. perasaan sulit tadi itulah yang mendorong kita untuk belajar, mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Jadi terkait dengan animo anak-anak kita Iya, animo sekarang ya, untuk- kalau dibanding dengan yang sebelumnya itu untuk menuntut menuntut ilmu. Mungkin dengan pertanian yang demikian maju sekarang ini, mereka begitu gampang mendapatkan uang, katakanlah seperti Iya, itu, ada pendapatannya. Sehingga anak lah ya, para memang sekolah ke demo mau gini Pak Doi. malam kenapa doi? Iya. Itu anak laku memang sekolah na pulang sudah tamat, sudah sarjana na Mau bara bapak ini. membara bapoliona na. Nah, ini sebenarnya image ini yang selalu saya mengatakan pada anak-anak kita. Anda yang masih muda, punya potensi untuk belajar, belajarlah. Iya, iya. Karena tentu menjadi petani dengan ilmu yang dimilikinya beda dengan bertani tanpa ilmu. Betul, betul. Kalau dia punya ilmu, baru dia bertani, insya Allah akan lebih baik, terkontrol, terkoordinasi. Saya kasih contoh. Ada seorang, saya pernah ketemu dengan seorang yang dikenal sebagai kayak juragan kambing. Iya, iya. Saya tanya, Bapak sarjana apa? Dia bilang, saya sarjana UIN. Dulu ceramah kemana-mana. Iya. Tapi kemudian, ini saya sudah berkeluarga, saya bisa menghidupi anak, saya harus berpenghasilan. Tapi karena dia seorang sarjana, maka dia bikin karang taruna, setiap anggotanya disuruh menanam makanan kambing, lalu kemudian makanan kambing tadi ini kalau sudah cukup, maka dia belikan kambing. Lalu dia bikin proposal, ajukan ke bank, BRI, lalu BRI memberikan apa istilahnya kredit murah. Kredit murah tadi, lalu kemudian setiap anggota tadi diberikan kambing. Jadi ini contoh bahwa dia seorang sarjana, walaupun dia peternak, di pangrewa bekir ya toh. Iya, iya. Tapi dia seorang yang berilmu. Karena ilmu yang dimilikinya kan dia seorang sarjana, maka dia bisa bikin proposal, dia ajukan ke bank. Tentu kalau dia tidak sarjana kan dia tidak sampai ke sana pemikirannya. Jadi dia memanage. Yang dia pelihara tinggal pejantannya saja, semua anggotanya memelihara indukannya. Sehingga dia terpelihara, dia punya produk kambing. Nah, ini satu contoh bahwa
dengan ilmu yang dimilikinya ini pada pole kim pemele kampung tak kan? Iya, iya. Pesan dari lagu tadi itu. Iya, iya, iya. Kita tahu macam pada pole kim pemele kampung tak. Artinya dengan menempuh pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan, beda perlakuannya, beda cara pengelolaannya, semua bidang yang ditekuni ketika ada ilmunya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau dia benar-benar miliki ilmunya, bukan sekedar gelar ya. Iya, iya. Jadi kan beda orang berilmu dengan orang bergelar. Betul. Nah, kembali tadi ada yang menarik tentang misalnya pengelolaan lingkungan, termasuk fakta di daerah kita saat ini tentang kondisi lingkungan kaitannya dengan pengelolaan pertanian. Nah, sebagai yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di kimia, kira-kira menurut Bapak pandangannya tentang misalnya penggunaan pestisida terhadap pengelolaan sayur-sayuran di kampung, karena biasa petani mengeluh begini, kalau tidak pakai pestisida tidak jadi betul ini tanam-tanaman tak, karena memang dibutuhkan sehingga berlebihan cara penggunaannya. Kalau dari segi kimia kira-kira bagaimana pandangannya? Silakan Pak. Ini sebenarnya memang sebuah dilema memang. Dilema betul. Tidak dipakai, tidak cap potongan. Dipakai, jangan lupa bahwa residunya itu akan tersimpan di dalam tanah dan pada tanaman itu sendiri, misalnya kol misalnya. Iya. Kita semprot. Itu kan residunya itu kan tetap ada pada dengkol ini. Iya. Nah, jadi memang sudah saatnya juga para akademisi misalnya di bidang pertanian yang khususnya kayak hama tadi ini kita berpindah dari pestisida sintetik ke pestisida nabati atau biopestisida. Iya. Nah, sebenarnya cara di kampung sekarang ini yang pakai lampu. Iya. Ya. Lampu. Itu kan sudah salah satu cara yang mengurangi penggunaan bahan kimia sintetik. Ya, jadi saya ingin juga meluruskan bahwa istilah bahan kimia ya, tidak ada zat di bumi ini yang bukan bahan kimia. Begitu ya. Karena semua zat padat cair gas, karena dalam istilah kimia itu adalah segala sesuatu materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Betul. Jadi tidak ada, bukan air juga ini adalah bahan kimia. Nah, cuma bedanya ada bahan kimia yang beracun, ada yang tidak, ada yang alami, ada yang sintetik. Yang alami itu bisa kembali ke alam, yang sintetik ini yang susah diurai oleh alam. Nah, misalnya pupuk sintetik. Pupuk sintetik ini kan akan ada selalu di dalam, dia merusak struktur tanah. Nah, kalau dari pupuk organik, pakai kompos, ini kan sudah sesuai dengan kondisi alamnya yang biasa diistilahkan oleh petani selaras alam. Iya. Nah, tapi kan petani kita kan ingin cepat melihat. Iya. Nah, jadi disinilah perlunya pendidikan. Nah, karena kalau tidak paham, nah pakai mana dia pakai saja, istilahnya makin banyak makin bagus. Padahal itu kan ada dosis-dosis tertentu, ada takarannya. Ilmuwan sudah menemukan harus disemprot minimal sekian hari sebelum dipanen. Saya pernah menemukan petani sudah di atas mobil itu kolona semprona supaya tidak cepat layu kapal. Iya, tidak kan katanya masih kadang ada ulat yang ikut. Oh iya ulatnya. Jadi ini seorang petani saya pernah ketemu di daerah Camba waktu itu. Dia bilang, jangankan Pak di kebun, sudah di atas mobil saja, nah kadang kita masih semprot. Masa? Nah, kita sebagai konsumen di pasar kan tidak tahu itu. Nah, jadi sini perlunya kesadaran petani kita juga, mereka juga harus cerdas. Iya. Jadi kita kembali ke tadi kita bilang SDM. Nah, ada buah atau SDM banyak kalau tidak dikelola oleh sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak dikelola oleh SDM yang berkualitas, yang berkualitas. Jadi situlah pentingnya pendidikan. Nah, misalnya tadi yang masalah lingkungan hidup. Iya. Memang petani kita harus dididik, dan
pertanyaannya, anak ini dalam diri ki. Nah, kita atau macam. Kita atau macam pada politik. Itu kita atau macam. Oh iya lah. Di mana itu yang di mana perannya nih kita atau macam pada politik kita kampung tak. Iya. Kira-kira menurut Bapak tipsnya ini supaya bisa mengkapitalisasi ini orang-orang hebat kita yang ada di luar Masan Rempulu untuk bisa berkontribusi ke kampung sesuai dengan bidangnya. Utamanya tadi yang krusial hari ini tentang lingkungan, tentang efek kimia di tanaman-tanaman kita. Nah, kira mana? Tomaca, mana mau ki? Kira-kira itu. Betul. Saya kira sudah pada saatnya memang ada momen-momen tertentu, misalnya kita ketemu dengan para penyuluh pertanian. Iya. Dari penyuluh pertanian nanti ini kemudian menyampaikan lagi ke masyarakat. Masyarakat kita itu kan perlu contoh. Di Pajoloan nanti diberikan contoh. Nah, jadi mungkin melalui para penyuluh pertanian di sekolah-sekolah sudah saatnya juga kita memasuki pembelajaran yang berwawasan kearifan lokal, berwawasan lingkungan. Kalau dalam pembelajaran istilahnya biasa kita sebut pembelajaran kontekstual. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan alamnya. Iya. Itulah yang kemudian kita angkat. Misalnya nanam pohon satu saja, setiap daun ini akan berapa banyak oksigen yang dihasilkan pada saat berfotosintesis. Iya. Lalu, jadi bersedekah itu tidak mesti harus selalu dengan uang. Kita menanam pohon, nomor TMP masuk dalam hutan, pegang parang asal tebas. Iya. Nah, dia lupa bahwa sehelai daun tadi itu akan selalu menghasilkan oksigen. Nah, kalau anak-anak kita sudah terdidik dengan itu, jadi ada pendekatan pendidikan dan pendekatan spiritual, bahwa konsep sedekah, misalnya kita kampung takkan dikenal sebagai orang yang religius kan? Religius, betul. Konsep sedekah yang kita pakai di sana tadi, bahwa bersedekah itu dengan Anda menanam satu pot bunga, ibu-ibu misalnya, pot bunga saja, itu berapa banyak oksigen yang dihasilkan. Karena coba raga capu nih, tidak ada lagi pohon-pohon di kebun. Gitu, Bang. Nah, tapi ibu-ibu kan ada kegemaran nanam kembang, nanam bunga, nanam apa. Ini kan semua yang menjadi paling tidak kesadaran-kesadaran seperti itu. Tapi kan ibu-ibu umumnya hanya menanam karena keindahannya. Dia secara tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sudah menyumbang oksigen. Nah, coba kalau anak-anak kita juga sudah menyadari itu, setiap kali jalan, maka dia akan dia akan sadar, saya tidak boleh asal motong. Dibilai nadiola, kita kan ditobas semuanya. Pesan orang tua juga itu, dibilai nadiola. Dibilai nadiola. Iya. Jadi kita tidak merusak, kita lewat tapi kemudian tidak merusak. Nah, jadi kalau dimiliki itu, konsep-konsep itu tertanam pada anak kita mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi tadi ke siapa ya? Kalau di bidang pertanian kan tidak mungkin mesti sekolah petani. Iya. Penyuluh pertanian aktifkan itu. Dia kan istilahnya dulu kelompok pencapir toh. Iya. Dia pakai kelompok pencapir toh. Kelompok tani masalahnya. Ya, kelompok tani toh. Iya. Tapi kan bagaimana dibuat ini kelompok taninya supaya dia lebih bergairah lagi dan sudah lebih modern, memanfaatkan media sosial kah, media YouTube kah, apakah? Iya. Nah, budak aku tuh petani pang YouTube tuh. Budak. Kan mereka sesungguhnya dengan begitu dia bisa mendidik. Jadi memanfaatkan teknologi. Artinya mungkin budaya untuk saling berbagi pengetahuan di kalangan kelompok tani perlu dibudayakan memang. Perlu. Ya. Selama ini kan. Disitulah. Misalnya poleki berlibur teme naratu teme para pakar yang memang bidang itu juga memberikan motivasi itu kan akan itu menjadi spirit tersendiri. Oke. Itu secara sukarela. Nah, kalau kira-kira kalau difasilitasi secara kelembagaan, kira-kira peran pemerintah untuk bisa menakal orang itu sampai ke masyarakat ini jauh lebih informasi yang lebih bagus. Akan jauh lebih bagus lagi. Kira-kira itu peran apalagi kalau kita ini kerjasamakan dengan hikmah kan. Hikmah, betul. Kita kan hikmah teme itu salanan teh. Ya. Kita petakanlah siapa memiliki
pengetahuan apa, Iya, siapa yang memiliki kepakaran di bidang apa. Lalu kemudian berdasarkan itulah nanti dijembatani misalnya oleh pemerintah daerah, misalnya ke petani, petani kita di sini butuh pertanian organik. Bagaimana cara mengolah iya, eh, limbah ini menjadi iya. pupuk organik? Siapa pakarnya? Siapa pakarnya? Nah, Kan kita bisa kerjasamakan dengan DPW, kutanai makan tuh ini, Indra tuh bisa iya, iya, iya. dikirim ya mana Ya, artinya hikmah dan pemerintah pemerintah daerah. mereka tidak kekurangan sumber daya manusia, banyak. Iya. Cuma persoalannya sinergi belum terbangun. Sinergi Ya, tidak terbangun. kira-kira di momen hari ini, apalagi kan ini kan hari ulang tahun hikmah ini yang sudah 87 tahun ini, kira-kira sudah bisa diprakarsai, didengungkan atau mungkin dimulai membangun sinergitas dengan pemerintah. Nah, kira-kira mulai dari mana menurut Bapak konsep ini bisa dijabarkan? Saya teringat pesannya seorang ulama, Iya. mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai sekarang. Iya, iya. Mulai dari diri sendiri ya pada kita temeng, misalnya sesuai dengan keilmuan kita pada saat kita pulang, mungkin di lingkungan keluarga, kita berimbas untuk itu. Terus mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, yang saya bilang tadi, apapun, tidak mesti kegiatannya besar-besaran, pakai spanduk dan sebagainya. Bahkan kadang ada kegiatan yang tanpa spanduk, tanpa publikasi, tapi justru berdampak. Iya. Nah, yang kalau kita semua melakukan itu, hal-hal yang kecil seperti itu. Kalau misalnya siapa natemi Adi, si cerita-cerita Kijo Balabeke, saya berbagi cerita pada mereka yang bilang, Kak, saya terinspirasi sekali dengan cerita dulu itu yang kayak begini-begini. Saya bilang secara tidak sadar, berarti saya sudah mendidik. Iya. Secara tidak langsung ya. Sudah si baru-baru garikin ada si cerita. Iya. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi. Kita mulai sekarang. Tidak perlu menunggu regulasi, tidak perlu menunggu lagi. Tapi mudah-mudahan ke depan ya pemerintah daerah juga punya perhatian memang terhadap pendidikan. Saya juga teringat kita orang Endrekang insya Allah Mas Hendrim Pulu ini dikenal memang juga ulet. Dan ada sosiolog dari UNM pernah mengungkapkan begini, kalau kau mau cari orang Endrekang, cari di masjid. Di suatu daerah ya, cari di masjid. Kalau dan umumnya mereka itu perantau, ulet dan umumnya mereka sukses. Berarti kalau kita terjemahkan ya berarti kita dianggap religius, betul. Terus ayamu dan aja bersosialisasi. Kayak kita di kampung di Kokwa kerasa lah. Ya, kerasa ya ulet. Maka ya tentu hasilnya insya Allah sukses kan. Iya. Nah, tetapi kan pada jori ke kampung tahu. Iya. Nah, sekarang apa peran kita untuk kampung kita gitu? Iya. Apa peran kita untuk kampung kita? Jadi ya, saya kira itu memang perlu ya kita perlu sama-sama duduk lah. Iya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita tidak di luar hanya sekadar mengkritik ke dalam, tapi bagaimana kita ikut berkontribusi bagian dari itu. Ya tentu itu kan HPM juga pemudanya. Betul. Perannya hikmah ya, yang menampung dan menjadi wadah bagi warga Mas Hendrim Pulu yang berada di luar daerah. Tentu bisa berkontribusi, bisa melalui lembaga ini, bisa secara bersama-sama, juga bisa secara sendiri pribadi-pribadi saya kira kasih jalan. Nah, yang kalau melembaga ya lebih bagus lagi kalau bisa melembaga misalnya tadi itu yang melalui kelompok tani. Benar-benar dioptimalkan itu kelompok tani dan kalau perlu dia punya kurikulum. Iya. Kan mohon maaf ini biasanya katakanlah dinas pertanian atau dinas peternakan atau apa. Programnya jangan tiba masa tiba akal seperti itu, dia harusnya ada kurikulumnya. Ada. Jadi sehingga itu capaian-capaiannya ada targetnya. Oh,
tahun lalu ini, tahun ini apa, pelatihan apa lagi yang perlu kita berikan. Jangan pelatihan yang terus berulang, tapi pelatihan yang kemudian berkelanjutan dan kelihatan hasilnya. Jadi bukan sekedar pelatihan, tapi ya sekarang diterapkan, dipraktekkan. Misalnya tahun ini, nah, dipraktekkan lalu dilihat hasilnya. Karena insya Allah petani kita itu umumnya orang, dan bukan hanya petani, setiap orang itu akan lebih cepat belajar dari contoh. Dari contoh, lebih Kalau dikasih teori, tidak ada, tapi lebih berkesan kalau melihatnya. Berkesan kalau dia melihat contoh. Oke. Tentu kalau bicara tentang pendidikan ini karena panjang dan luas cakupannya. Nah, tentu kita tidak bisa bincangkan secara keseluruhan dan tuntas melalui kanal YouTube ini, termasuk di kesempatan ini. Nah, mungkin bagian akhir dari si karebata Kanda, kira-kira mungkin tips motivasi lah bagi generasi muda, karena animo untuk kita keluar dari kampung juga untuk bersekolah kan tinggi. Nah, kira-kira khususnya misalnya di Selatan Makassar pada khususnya ini, kira-kira selama ini kan kita sudah banyak berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa juga. Nah, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan supaya bisa menjadi catatan kaki bagi mereka lebih lusa sekiranya adik-adik yang nonton channel YouTube ini dan mendengarkan, sehingga bisa memotivasi mereka lah supaya lebih maju ke depan. Sekarang kita akan masuk pada era di mana orang akan bertanya, kamu bisa apa? Iya. Kamu bisa melakukan apa? Saya kira sudah mulai ditinggalkan itu, kamu punya gelar apa? Nah, ini maksud saya pada anak-anak kita semuanya ini, niatkan dengan ikhlas benar-benar mencari ilmunya, mencari keterampilannya, sehingga dengan ilmu dan keterampilan yang kita miliki tadi, kita bisa punya kemanfaatan banyak terhadap orang lain. Bukankah dalam agama kita juga diajarkan bahwa ya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Nah, bagaimana mungkin kita bisa punya manfaat terhadap orang lain kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, tidak punya kompetensi. Jadi ya anak-anakku sekalian yang masih muda, masih punya potensi, apalagi orang tua masih mampu mengongkosi kita, tanya mampu kita temeton nanti kita berusaha mengongkosi kalian sekolah. Nah, ini kan alhamdulillah pertanian kita cukup maju. Banyak orang tua sekarang yang mengeluh, kok bisa aku nongkosi tapi cewek masih sekolah. Nah, jadi ini yang perlu memang juga kita beri motivasi pada anak-anak kita bahwa ya masanya adalah masa belajar. Iya. Masa belajar. Nah, dengan belajar tadi itu kita miliki, tadi saya bilang ilmu keterampilannya, bahwa nanti ada gelarnya ikut, itu hanya konsekuensi logis karena masih sekolah Iya. Tapi bukan gelarnya yang dikejar, tapi tadi ilmu dan keterampilannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa. Iya, artinya di masyarakat bisa pendidikan ini bisa menjadi problem solver. Ya, artinya dengan pendidikan dan keterampilan dan kompetensi kita miliki, kita bisa berbuat banyak, bisa melakukan perubahan dan bisa memberi kontribusi kepada orang lain termasuk kepada daerah. Karena kan seorang sarjana itu cirinya adalah punya kemampuan berpikir ilmiah. Apa itu ilmiah? Dia akan selalu punya kemampuan berpikir kritis, menemukan masalah. Dan setiap masalah itu perlu solusi. Setiap solusi tadi butuh kreativitas. Mencari solusi itu butuh kreativitas. Jadi berpikir kritis, kreatif, itu harusnya dimiliki oleh seorang sarjana, sehingga kalau dia pulang di kampung, dia bisa menjadi problem solver, menjadi penyelesai setiap masalah. Nah, jangan justru kita yang menjadi bikin masalah gitu. Jadi ya itulah harapan kita pada anak-anak kita ke depan. Bagaimana kalau saya berangkat dari niat tulus ikhlas untuk benar-benar mencari ilmunya, insya Allah akan kasih kita. Niatkan juga untuk menjadi manusia terbaik yang punya manfaat banyak terhadap orang lain. Insya Allah akan dimudahkan. Oke, terima kasih. Luar biasa itu perbincangan kita saat ini. Kata kuncinya bahwa dengan pendidikan kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa berkontribusi
dari segala bidang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, tentunya bisa kita berguna bagi masyarakat, bagi daerah, termasuk bangsa dan negara, dan paling penting kepada agama. Baik. Saya kira luar biasa percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan di momen lain kita lebih mengerucutkan untuk beberapa aspek yang lebih spesifik lagi, tentunya bersama dengan bapak-bapak, senior-senior, tokoh-tokoh hikmah yang punya kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga mohon maaf jika ada yang kurang pas. Closing statement ya. Tempatnya kita untuk untuk saling memperbaiki, saling mengisi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Hikmah Sikareba. Oke, terima kasih kepada Bapak Trandes Yasri Jangi MSc atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Salam Tobana.